bisa dikatakan seperti itu. Jadi gini ya, ketika saya masih berada dalam agama itu, satu sangat benci sama Islam. Oh, benci sama Islam. Subhanallah. Jadi gini, entah itu doktrin ketika kita berada di dalam gereja ya, dulu ya, kita kalau ngomong dulu cintanya ya, saking kita cintanya itu sama agama Kristen, saya sempat diplot sama teman saya, kebetulan saya tuh bisa menulis, saya bikin lagu-lagu rohani. Disitulah, di penjara itulah seumur hidup saya itu bisa menjadi imam para nabi. Itu pengalaman saya benar-benar tak terlupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Video ini disponsori oleh bukusip.com. Mau belanja buku Ustadz Felix? Ke bukusip.com aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi bersama saya Adam Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Tentunya bagi mereka yang mau berpikir. Baik, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya sedang bersama narasumber, Masya Allah, Bapak Ibas Kiswotomo. Ibas, ya, Masya Allah. Saya panggilnya Bapak Ibas aja ya, Pak. Ya, Masya boleh. Allah. Dan mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui ya, Pak ya, Bapak Ibas ini Insya Allah ya. Insya Allah ya, gitu ya, Pak ya. Baik, Pak Ibas ini juga adalah seorang mualaf dulu ya, karena kan sekarang udah nggak bisa dibilang mualaf lagi ya, Pak ya. Oh, udah enggak ya. Pernah dulu beragama selain daripada Islam, terus kemudian menjadi seorang Muslim, Masya Allah. Dan bagaimana nanti kisahnya, nah ini akan kita tanya-tanya ke Pak Ibas nih. Tapi sebelum ke Pak Ibas, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Alhamdulillah. Baik, langsung ke Pak Ibas nih, Masya Allah. Pak Ibas, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik sekali Mas Adam. Masya Allah. Di situasi corona ini kegiatan lancar apa gimana? Tentu dalam corona ini kan, pandemi corona ini kan pasti banyak itu dampak-dampak Iya ya. pasti ya Pak ya. Tapi apapun alasannya, ini kan fenomena yang mau tidak mau ya harus kita hadapi ya. Betul banget ya. Jadi ini seperti itulah. Jadi baik. anggap saja ini adalah ujian suatu kesabaran ketika kita dihadapkan pada suatu, entah itu pandemi, entah itu wabah, entah itu apa. Ya kita sebagai umat muslim ya kita tentu punya cara-cara. Dan apapun itu ya pasti kita tujuannya hanya kepada yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, mudah-mudahan selalu lancar ya, Pak ya. Baik. Alhamdulillah. Pak Ibas ini nama asli atau ada perubahan dari agama yang dulu, Pak? Nama saya panjang ya. Panjang sekali nama saya Bambang Baskoro Kiswotomo Hikso Amintarno. Itu dari dulu sama sampai sekarang namanya, nggak ada perubahan? Kalau nama sekarang orang lebih mengenal saya sebagai Ibas Kiswotomo. Oh iya, baik Pak. Kalau boleh tahu asalnya dari mana, Pak? Kebetulan bapak saya masih dari Jogja. Cerita dari ibu saya, bapak saya itu masih terah dari Kerajaan Mataram, dari Hamengkubuwono pertama. Wah, ada darah birunya ya. Ceritanya seperti itu. Oh, baik. Alhamdulillah. Kabarnya kan Pak Ibas tadi sempat saya singgung ya, dulu sempat juga beragama selain agama Islam tuh dulu. Nah, agamanya apa dulu, Pak? Bukan saya saja ya, jadi keluarga besar kami dulu itu adalah menganut agama Kristen Protestan. Iya. Ya tentu kita dulu satu keluarga ya aktif ya. Hanya almarhum bapak saya itu karena kebetulan dia itu orang Kejawen, jadi agamanya itu kepercayaan. Oh iya.
Kami sekeluarga itu tumbuh dalam boleh dibilang agama Kristen Protestan. Baik. Iya. 5 anak, saya dengan kakak saya anak terakhir. Semuanya itu adalah Kristen Protestan termasuk ibu saya. Ibu saya semuanya Iya, Kristen. iya betul ya. Ini seperti itu. Ya tentu kan waktu kita menganut agama itu, ya entah minggu atau perayaan-perayaan yang sifatnya berhubungan dengan keagamaan Kristen ya kita ikuti. Ikuti, ya. Iya, ini seperti itu Mas. Berarti sempat aktif juga ya Pak ya di gereja Pak ya? pada Oh saat itu? aktif, aktif. Jadi aktif, ya. Ya karena ya gimana, sepengetahuan kita waktu itu ya sudah itu. Harus diikutin ya Pak ya? Iya. Baik Jadi, Pak. jadi namun secara global saya hanya mengikutin saja gitu. Tujuan-tujuan yang sifatnya tuh lebih fundamental itu saya nggak mikirkan waktu itu gitu. Baik. Hanya satu keluarga karena dalam agama Kristen, ya kita ke gereja ya gereja Ikut gitu ya. kan ya. Terus apa itu macam perayaan-perayaan yang berhubungan dengan Kristen ya ikutin, Ikutin kita lagi. ikutin semua ya. Baik Pak. Bahkan dulu juga maaf nih, saya tambahin. Baik. Bahkan dulu juga waktu saya itu saya pernah saking saya dulu ya, kita kalau ngomong dulu cintanya ya, saking kita cintanya itu sama agama Kristen, saya sempat diplot sama teman saya, kebetulan saya tuh bisa menulis, saya bikin lagu-lagu rohani. Oh, bikin Cuman- album nih. Bukan album. Bukan. Bukan album. Jadi ada semacam kayak remaja-remaja. Itu kalau di masjid kan ada remaja Baik. Muslim gitu ya, gitu. Terus remaja itu, terus di Kristen itu juga ada semacam kayak itulah boleh dibilang Majelis perkumpulan lah ya, apa kalau- gitu ya. Kalau untuk di Islam ya begitu. Tapi kan di Kristen itu ada semacam kayak ya aktivis lah boleh dibilang gitu. Kita suka nyanyi-nyanyi, dipanggil ke sana. Salah satunya tuh saya menjadi beberapa pencipta lagunya. Cuman sampai saat ini saya sudah nggak mau ngapalin. Oh gitu. Iyalah, nggak guna juga ya. Saya nggak mau ngapalin. Syairnya bagaimana saya nggak mau. Ya, oke. Nggak perlu ya Pak. Nggak perlu, udah nggak perlu itu. Baik Pak. Dalam keadaan situasi taatnya pada saat itu kan ya, keluarga dan Bapak juga dalam agama Kristen. Iya. Dan kenapa kok Bapak bisa meninggalkan agama Bapak waktu itu? Nah ini, pertanyaan ini jujur membuat saya merinding ya. Sebenarnya saya mau nangis tapi saya malu ya. Karena ketika saya tuh berhijrah di Islam, memang sih tidak ada suatu peristiwa yang besar. Tidak ada peristiwa suatu yang besar hingga saya mendapatkan hidayah seperti itu. Termasuk kakak-kakak saya. Sekalipun saya dulu tuh anak yang paling kecil, mungkin boleh lebih dibilang yang paling kritis berpikir itu adalah saya. Singkat cerita, satu suka lihat orang waktu itu pas puasa orang tarawih gitu kan ya. Saya cuma hanya merhatikan aja gitu kan ya. Nah, terus diam-diam satu tuh ikut. Karena kan teman-teman itu nggak tahu agama saya apa. Saya ikut saja. Ikut dalam hal tarawih itu. Nah, terus suatu hari ketahuan lah sama kakak saya. Ketahuan waktu saya pulang itu bawa sarung gitu kan ya. Saya lupa melepas gitu. Padahal sarung itu biasanya kan cuma buat tidur saja gitu kan ya. Nah, terus tanyain saya nggak ngaku. Akhirnya ketahuan lah gitu. Ketahuan karena waktu itu saya masih ya boleh dibilang rada bandel lah ya. Ya saya jawab saya enaknya aja, ya biarin aja gitu, saya ikut-ikut mereka gitu, saya bilang gitu, saya gituin. Ya intinya seperti itu. Tapi justru malah kebalikannya, dalam perjalanan waktu, malah kakak-kakak saya yang akhirnya itu sudah Islam duluan. Oh, Masya Allah. Gitu. Nah, terus akhirnya ya saya ikut.
dibawalah kita itu ke kiai ya, semacam kiai, ustadz itu akhirnya untuk mengislamkan saya supaya lebih benar-benar masuk Islam. Akhirnya saya membaca 2 kalimat syahadat. Masya Allah, baik Pak. Itu seperti itu. Memang tidak ada peristiwa yang besar. Hanya saja ketika saya bersahadat, saya harus melupakan agama dulu yang saya anut. Tapi ketika saya masuk Islam pun, ya saya belum bisa sholat. Saya belum bisa baca ayat-ayat. Karena memang tidak pernah belajar. Gitu kan ya. Singkat cerita, saya merantau. Waktu itu saya ya datang saja ke masjid gitu. Datang ke masjid, terus saya beli buku-buku gitu kan ya. Buku-buku cara sholat yang benar, buku-buku doa-doa. Saya belajarlah dari situ gitu kan. Ketika saya belajar dari situ, terus saya dengar pengajian bahwa kalau kita belajar dari itu nggak bagus. Itu harus ada orang yang membimbing. Harus ada guru, Pak. Harus ada guru yang membimbing. Sementara saya itu sama siapa gitu kan ya. Saya pikir kan pasti bayar gitu ya. Akhirnya ada orang tukang bubur yang dia diserahin kunci musola. Artinya membuka, menutup itu dia, kadang membersihkan. Terus dia kalau setelah itu dia itu juga jualan bubur itu. Saya sering beli bubur sama dia. Disitulah saya belajar sama dia. Belajar sama tukang bubur, Pak? Belajar sama tukang bubur artinya dasar-dasarnya, sepengetahuannya dia saja. Tapi itu sudah cukup membuat saya bahagia. Masya Allah. Karena saya diajarin ayat-ayat pendek begitu kan ya. Masya Allah. Ayat-ayat pendek, terus sholat yang benar gitu kan ya. Wudu yang benar. Sampai orang kalau masuk Islam itu harus kita sholat itu apa namanya tuh yang seumur hidup sekali boleh itu sholat apa ya, ini seperti itulah itu. Saya lupa. Ini seperti saya belajar sama tukang bubur itu, dan alhamdulillah tukang bubur itu senang. Iya. Gitu. Udah apa itu Pak, manggil saya juga Pak. Saya masih muda itu. Mungkin bentuk penghormatannya dia kali ya itu. Sementara saya manggil dia Mas itu. Gitu. Udah akhirnya kalau apa itu Pak Ibas pengen belajar ini yang pendek-pendek ini sudah sama saya aja gitu. Ini seperti itu. Baik. Kadang saya pun juga kalau pas lagi luang waktu saya ikut jualan bubur sama dia, nemenin saja gitu. Iya. Karena saking senangnya saya berteman sama dia gitu. Padahal di luar saya berteman di luar sana itu ya maaf saja. Maaf tukang bubur itu bukan levelnya gitu loh. Iya. Gitu kan. Baik dari sosialisasinya, baik dari penampilan dan tongkrong ngeyot apa-apa gitu. Tapi saya enggak, sama dia waktu itu saya nyaman gitu. Nyaman ya. Masya Allah. Sekalipun saya mendapatkan belajar surat-surat pendek, cara wudhu, cara segala macam, ya itu wasilah saya lah. Gitu. Ini seperti itu. Itu di tahun berapa, Pak? Itu di tahun 89. 89. Iya. Di mana media belum tersebar luas sampai sekarang ya, Pak ya. Karena kan sebelum tahun 89, lebih tepatnya tahun 87 itu ya apa ya, kalau kita bicara masalah perjalanan hidup saya
dengan kondisi ekonomi keluarga saya yang berubah, sementara saya tuh harus bertahan gitu kan ya. Ketika saya merantau di Semarang, ya dengan cara apapun lah saya mendapatkan uang itu, gitu. Hingga pada tahun 89 itu saya memutuskan, 88 saya memutuskan pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta sendiri, saya merantau sendiri. Ya itulah ketemu dengan tukang bubur itu, dan saya belajar sholat itu. Betul. Jadi seperti Masya Allah banget ya, memang Allah udah sayang kali sama Bapak ya. Akhirnya dikasih petunjuk untuk ketemu tukang bubur tadi. Iya, gitu. Syukur-syukur naik haji, tukang bubur naik haji. Alhamdulillah, iya. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan Pak, mungkin Bapak juga ada ngerasa nggak puas terhadap agama yang dulu mungkin Pak. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi gini ya, ketika saya masih berada dalam agama itu, satu sangat benci sama Islam. Oh, benci sama Islam? Subhanallah. Jadi gini, entah itu doktrin ketika kita berada di dalam gereja ya, saat mereka yang dibilangnya pendeta atau apa itu, yang ditampilkan, yang diceritakan, yang diselat-selat itu adalah wanita-wanita jahat, kotor, kumuh, yang mempunyai permasalahan-permasalahan kriminal. Jadi saya merasa, tapi waktu saya mendengarkan itu saya, oh begitu ya gitu, ternyata Islam gitu ya gitu. Terdoktrin ya Pak? Terdoktrin gitu loh. Jadi ini seperti itu. Beda hal setelah saya itu masuk Islam, jadi memang itu adalah, saya kalau bilang itu adalah misi yang sangat-sangat jahat lah. Oh. Ya karena ya apa ya, saya bilang mereka itu adalah orang-orang misionaris, gitu kan ya. Setelah kita bisa berpikir lebih itu ya, itu seperti itu gitu. Nah, jadi kita tuh doktrin bahwa Islam itu kumuh, jelek, kotor, jahat, terus sering melakukan pencurian ini. Nah, kan kalau sekarang kan masalah begitu kan resiko mayoritas kan ya. Itu kan terjadi di Indonesia. Coba kalau kita tuh di Amerika di mana yang melakukan itu semua juga non Muslim. Oh iya. Itu kalau mikir fairnya ya Pak ya. Iya, ini seperti itu gitu. Artinya Bapak sempat juga ya nggak suka terhadap Islam ya dengan frame-frame yang tadi jelasin kayak gitu ya. Karena itu ada semacam kayak doktrin gitu kan ya. Apalagi perkumpulan teman-teman kita gereja waktu itu juga sering melecehkan orang cara sholat gitu kan ya. Gitu. Sampai segitunya Pak ya. Ya ampun Mas, kalau kita ingat di situ rasanya tuh maaf saja, pengen ketemu dulu orang cerita begitu sama saya pengennya rasa gimana sama orang itu gitu. Jadi intinya seperti itu. Greget ya. Iya kau ya. Apalagi kita maaf saja kan punya latar belakang yang berani lah kalau sama orang-orang gitu loh. Apalagi itu maaf saja masalah agama ya. Nah, memang sih agama tetap mengajarkan kelembutan. Memaafkan gitu. Nah, itulah akhirnya tuh yang membuat saya akhirnya ya berdoa saja semoga orang-orang dulu yang bercerita menjelekkan Islam mendapatkan hidayah seperti saya. Iya. Ini seperti itu. Jadi gitu. Kalau kita diliputi rasa dendam terus Mas gitu. Ya sudah itu udah gak ada habisnya gitu. Ini seperti itu. Nafsu ya Pak ya. Karena kan ada banyak orang-orang kayak bilang ya lebih baik kita maafkan daripada kita melampiaskan dendamnya gitu. Ini seperti itu. Nah, itulah kelebihan Islam. Kalau seandainya Islam yang diframekan jelek, mungkin Bapak mungkin nggak mau masuk Islam kan gitu. Logikanya itu sederhana sekali. Iya betul ya, gitu. Ini seperti itu. Jujur saja ketika saya menjadi mu'alaf itu, saya menemui banyak kesulitan. Salah satunya orang-orang yang dulu yang agama sama dengan saya otomatis satu menjauh. Satu itu. Kedua, perlakuan di kantor yang kebetulan bos saya non Muslim, kita akhirnya tuh fasilitas apapun dulu yang saya dapatkan
itu nggak tahu entah dengan bagaimana cara manajemennya akhirnya saya tidak mendapatkan. Terus kedua, dulu jujur saja saya banyak mempunyai kolega-kolega orang non muslim. Nah terus nggak tahu entah tahu dari mana kalau satu sudah Islam, akhirnya mereka ada beberapa yang tidak mau bekerja sama. Ini seperti itu. Ditinggalkan ya. Ya, singkat cerita, akhirnya ekonomi saya itu waktu itu jadi terganggu. Dan itu sempat berapa tahun lagi saya mengalami seperti itu. Tapi kan ini bukan sekedar pertanggungjawaban, tapi adalah sebuah pilihan agama saya yang benar. Iya. Dan saya anggap itu bukan suatu permasalahan yang besar, gitu. Apalagi hanya sekedar bicara kita masalah mengenai ekonomi, harta dan segala macam itu bukan suatu yang sangat besar lah, gitu. Karena kita meminta, karena kita mendapatkan bukan dari orang-orang itu. Kita mintanya cuma sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Lebih besar mendengar, daripada- memberi. Mau kita minta apapun juga dikasih. Lebih besar daripada Itu seperti kolega. iya. Jadi gitu. Dan lucunya juga, sekalipun kita mendapatkan kecil itu kalau dengan keberkahan dan maaf, sekalipun kecil, namun itu rasanya tuh sudah beda lah dengan yang dulu. Karena faktanya ketika saya tuh mendapatkan itu semua, yang nggak ada yang artinya tuh yang sampai saat ini tersisa. Nggak ada. Iya, nggak ada semua. Nggak ada. Jadi sifatnya itu mungkin dicuci ya, di laundry. Di laundry. Hartanya di laundry. Iya, gitu. Di laundry. Nah, terus diganti yang kecil-kecil tapi bisa Murni, kita nikmatin secara berkah ya. iya, Berkah. cara berkah, secara nikmat gitu kan. Masya Allah. Cara bersyukur gitu. Jadi ini seperti itu ya, kalau kita bicara masalah rasa syukur ya. Iya, Gitu. Masya Ini seperti itu karena kan ukuran harta, saya bukan pada manusia, saya sama Allah aja. Masya Allah, Ini seperti Masya itu. Allah. Nah, ketika Bapak sedang saat sulit seperti itu, Pak, ada yang mendorong Bapak, apa yang mendorong Bapak hingga kuat seperti itu, Pak? Ada nggak ayat-ayat Al-Quran seperti itu? Kembali lagi sama dengan tukang bubur tadi. Ya, gimana? Dia pertama kali dia mengajarkan saya ayat-ayat pendek itu adalah surat Al-Ikhlas. Wah, Masya Allah. Ini seperti itu ya. Ya Tuhan itu hanya satu lah ya, yang Maha Esa. Dan dia juga tidak berada dan tidak diperanakan. Tempat meminta segala sesuatu dan tidak ada yang setara dengannya. Betul. Cukup satu itu saja, itu yang jadi patokan saya sebagai saya seorang muslim. Yang lainnya ya tentu saya harus belajar gitu. Tapi yang membuat saya kuat, yang membuat saya kekeh ya surat Al-Ikhlas ya. Iya. Surat Pamungkas memang, Pak. Itu, Masya Allah. Surat pembantah surat pembantah ketuhanan yang Pokoknya ketiga. kalau setiap ingat itu ya berarti saya merinding lagi gitu ya. Ini seperti itu. Masya Allah ya. Satu, belajar pertama itu. Kedua juga yang meyakinkan saya tidak goyah juga surat itu ya. gitu kan ya. Masya Allah. Jadi gitu. Ya alhamdulillah setiap setiap habis sholat sunnah maupun sholat wajib itu selalu saya baca dengan satu lagi surat Qul Huwallahu Ahad, terus sama Al-Falaq, sama Anas. Anas ya, Masya Allah ya. Itu selalu tiga surat itu selalu saya baca setelah melakukan sunnah maupun wajib. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Enggak, saya salut sekali Pak, pegangan ayatnya itu loh. di dalam keadaan sulit, pegang ayat Allahu Ahad gitu. Oh iya. Allah hanya satu ya. Jadi kan begini ya. Ketika manusia masih disibukkan dengan cintanya duniawi, ya saya yakin dia nanti itu akan menggadaikan akidahnya. Sering Bapak menemukan orang seperti Banyak sekali.
bahkan keluarga saya pun saudara ya, itu juga masih ada yang seperti itu. Wah, subhanallah. Ya kita bicara terus terang ya, ini seperti itu. Ini seperti itu. Ya kan orang-orang yang begitu tuh satu terlalu cinta dengan dunia, ketika menggadaikan akidah, kedua menggadaikan akidah, ketiga takut jihad. Nah, iya. Betul. Itu yang bikin kita itu nyesek lihat orang seperti itu gitu. Ini seperti itu. Ya kembali lagi ya, mudah-mudahan ya untuk saudara saya hanya mendoakan supaya dapat hidayah gitu aja. Insya Allah, gitu. amin Pak. Sekalipun dia sudah Islam gitu loh. Ini seperti itu. Karena kan memang awalnya saya. Nah, terus ternyata itu malah yang masuk Islam duluan kakak-kakak saya gitu. Malah saya baru terakhir gitu kan. Oh, Ya. Jadi kan kakak ada udah motivasi, iya. Jadi tidak ada artinya tuh pertentangan gitu. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Jadi tidak ada pertentangan, kan ada juga cerita sampai kasihan sampai ada yang diusir gitu kan ya. Mereka, ada yang masuk Islam diusir sama keluarganya, dikucilkan, bahkan tidak dimasukkan daftar harta warisan. Ada juga seperti itu. Okay. Aduh. Artinya nggak ada pertentangan sama sekali Pak ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Masya Allah. Hanya waktu itu memang almarhum ibu saya belum. Oh. Iya. Ketika putra-putrinya sudah masuk Islam, almarhum ibu memang jujur saja belum. Karena almarhum ibu dulu tuh punya nazar. Saya cerita boleh nih? Boleh. Konten. Ketika kita masa kecil-kecil dulu tuh memang jujur saja kita dari ekonomi yang berada. Gitu kan ya. Segala sesuatu boleh dibilang pada zamannya itu kita tuh punya lah. Gitu. Ini seperti itu. Nah, terus, tapi maaf saja, waktu harta yang kita dapat dari orang tua itu bukan harta yang benar-benar bersih, gitu. Makanya ketika anak-anak kami sebagai anak-anaknya meminta ibu masuk Islam, itu sangat berat. Apalagi ibu dulu itu juga pernah dendam lah gitu sama seseorang. Niatnya jelek lah, buruk niatnya. Nah terus kita semua tentunya melarang ya gitu. Tapi ibu saat itu tidak bisa diingatkan lewat apapun gitu. Karena yang disakiti adalah cucu kesayangannya ibu saya gitu. Ini seperti itu. Tapi alhamdulillah ya. Mungkin karena anak-anaknya kami ini cinta sama ibu, meminta ibu tuh masuk Islam. Saat ibu tuh mau melakukan kejahatan balas dendam terhadap orang itu, di perjalanan ibu saya tuh, ini cerita dari ibu ya, dia mendengar pengajian bahwa orang dendam itu tidak bagus, orang maafkan itu lebih mulia, dan segala macamnya. Saat itu juga ibu saya tuh mengurungkan niatnya. Masya Allah. Nah, terus ada tetangganya ibu saya, waktu itu kita sudah tidak di rumah ibu ya, ibu di Semarang, saya sudah di Jakarta, anak-anaknya sudah merantau semua. Ada ibu itu namanya kalau nggak salah Ibu Nani. Nah, itulah ibu saya tuh belajar sama Ibu Nani itu. Masya Allah. Gitu, belajar Islam, belajar ngaji. Jadi alhamdulillah sekalipun takdir dari Allah Subhanahu wa taala mengambil ibu kami duluan, ibu kami sudah muslim. Alhamdulillah ya Allah. Itu yang membuat kami bangga lah. Jadi almarhum ibu meninggal sudah dalam keadaan muslimah. Alhamdulillah. Itu ya Allah. Ya seperti itu. Masya Allah ya Pak ya. Hidayah ya Pak, lagi-lagi hidayah. Pak. Ya, jadi mungkin kalau hidayah itu bisa dibeli, saya pengennya membeli hidayah itu sebanyak-banyaknya, saya kasih ke orang-orang. Tapi hidayah itu kan dari hati ya. Entah suatu peristiwa, entah keinginan, entah kondisi, keadaan dan segala macam. Tapi Allah itu saya yakin selalu memberi hidayah itu kapan saja. Betul. Gitu. Tidak menunggu dia susah dulu, tidak menunggu dia sengsara dulu atau apa enggak. Itu. Tinggal
ya itulah Kalau gimana orang-orang kita? yang orang-orang yang masih beragama non Muslim itu, ya semoga saja mendengar ini menjadi inspirasi. Betul. Ya. Ini seperti itu. Karena kita sayangan banget ya Pak ya. Iya, Sayang jadi banget, ya. apa ini ya? Maaf, ilmu agama saya itu memang tidak bagus ya. Tapi yang terpenting bagaimana saya menjalankan kewajiban saya, menjalankan sebagai seorang Muslim itu bagaimana. Itulah intinya, adab-adab yang sifatnya tuh yang mudarat atau apa. Insya Allah saya tinggalkan semua, gitu kan ya. Ya kita bergantilah ya. Ini seperti itu. Insya Allah. Perubahan paling nikmat itu adalah perubahan bukan dalam masa harta segala macam, tapi perubahan diri. Perubahan diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya yang Allah. paling nikmat sama sekali. Insya Allah. Kayak gitu. Ya, semoga yang menonton video ini khususnya bagi non muslim mendapatkan hidayah Pak ya. Baik. Ya, betul ya itu. Alangkah bahagianya ya, suatu karunia banget kalau orang-orang itu bisa sebagai seorang muslim yang kafah, sebagai Islam yang kafah. Itu sangat bahagia banget. Tentu saya pun juga sangat ingin menuju ke sana ya, gitu. Karena apalah itu, kita punya Allah sudah cukup kok. Betul. Kita punya Allah itu sudah cukup, gitu. Kita minta sama Dia sudah cukup, nggak perlu berharap sama orang lain gitu. Ini seperti itu. Kita mengeluh, kita curhat, kita minta, ya sudah cukup sama Allah aja lah. Mau kita dibenci sama orang lain, ada Allah. Mau kita dikucilkan sama orang, ada Allah, gitu. Jadi seperti itu saja. Ya mudah-mudahan ya masalah kafah ini, saya pikir itu adalah suatu, semua umat-umat Muslim itu pengen menuju ke sana semua. Insya Allah. Jadi begitu, gitu. Baik. Pengetahuan saya seperti itu, Mas. Baik, Ya. baik Pak Ibas. Dulu pernah nggak kayak berdiskusi sama teman ataupun saudara ataupun keluarga, terus kemudian ada juga nggak yang ngajak Pak Ibas tuh murtad lagi? Tentu banyak lah. Banyak ya. Iya, tentu banyak itu. Jadi apa ya? Tapi saya menyikapinya itu, saya gimana? ketawa aja gitu. Saya ketawa aja gitu. Karena ketika mereka tuh dalam kondisi seperti itu, kita kasih masukan apapun, dia tetap bersikeras menolak gitu. Seperti halnya waktu saya dulu masih jadi Orang Kristen ya. Iya, orang Kristen kan gitu. Kita itu gitu. Ini seperti itu. Tapi ya kembali lagi lah ya. Kembali lagi, apalagi saya sangat menyayangkan saudara-saudara saya sendiri gitu kan ya. Yang saat ini juga masih non-muslim itu. Ya kita kalau WA, kalau apapun itu kita selipkan masalah itu semua gitu. Karena saya sebagai orang yang sudah ini, kalau saya tidak memperingatkan itu Iya, terdampak. betul ya, ini seperti itu. Jadi gitu. Jadi kalau masalah berdebat, diskusi sama itu itu saya anggap remeh, itu saya ketawain aja iya, itu. betul. Iya gitu, apalagi sampai mempengaruhi itu. Kalau boleh mungkin saya gampar orangnya. Buat apa memperdebatkan sesuatu yang benar ya Pak Ibas? Iya, Ngapain gitu. gitu. Baik Pak Ibas. Selain Pak Ibas sekarang kan Pak Ibas kegiatannya tadi apa tadi? Jualan apa? Ya, ya online lah ya. Online ya. Ya. Boleh tahu nggak Pak Ibas jualan apa? Jadi gini, kalau lagi musim mangga saya jualan mangga. Online ya Pak ya? Iya, gitu. Itu tersedia di toko-toko online ya Pak ya? Enggak, jadi kita semacam ada itu aja, ya kita online aja. Dan kebetulan saya juga
punya banyak teman yang mendukung usaha saya gitu kan ya, dan mereka tuh juga mereferensikan juga gitu kan ya. Itulah apa itu kebersamaan Islam itu seperti itu. Masya Allah gitu. ya, wah Islamnya ya. Oh iya, jadi kita nggak takut gitu. Usaha apapun kalau semua itu dilandasi dengan halal, dengan suka bahagia segala macam, kita nggak usah takut itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah kalau bagi sahabat ngaji cerdas mau pesan gimana caranya Pak? Biasanya Pak? Taruh nomor apa? WhatsApp atau gimana? Oh ya, nanti bisa apa itu bisa pakai WhatsApp saya gitu kan ya, atau adik saya tadi. Baik, gitu kan nanti ya, kita sama ya. istrinya gitu. Baik. Kan ini seperti itu. Okay. Ya nanti bisa pembayarannya tuh ya semacam begitulah. Oke. Bisa COD, bisa lewat GoPay atau apapun itu komplit itu ya. Baik, Pak Ibas, saya beberapa pernah ngelihat profil Pak Ibas nih di media sosial. Pak Ibas tuh apa aktif ya untuk berdakwah ya? Kayak ya kan? Begini, saya di media sosial itu berdakwah cuman dengan kemasan lain. Karena begini, satu, ya ilmu saya jujur saja tentang agama Islam itu masih fakir lah. Betul. Ya. Jadi saya berdakwahnya lewat media itu ya tentang kondisi kehidupan manusia. Kita selipkan di situ, terus kondisi suatu negeri atau negara kita selipkan di situ gitu kan ya. Terus kondisi Islam saat ini seperti apa? Kalau saya bicara lebih panjang lagi, seperti yang kita lihat ya ada semacam diskriminasi segala macam gitu kan ya. Dan itulah salah satunya saya yang menentang itu semua. Menentang gitu. kedoliman ya Pak? Iya. Sampai mungkin pergerakan saya terlalu jauh, saya boleh cerita? Boleh. Saya masuk penjara. Iya. Karena satu, pertama cinta saya kepada negara ini, NKRI ini. Kedua, pertama saya cinta saya sama agama saya Islam. Ketiga, negara ini ada semacam kepinjangan keadilan, ada semacam pendiskreditan, juga ada semacam kalau bicara lebih jauh masalah kriminalisasi. Nah, itulah saya menyuarakan dakwah dengan versi saya, mengkritisi semua kebijakan-kebijakan yang merugikan Islam. Ini seperti itu. Karena memang penting ya Pak ya. Kalau kita nggak kayak begitu. Jadi begini ya. Oke lah, saya tuh bukan tokoh yang dikenal. Saya hanyalah seorang Ibas Kiswotomo yang biasa. Kemampuan saya hanya berdakwah seperti ini. Itu harus saya dakwahkan. Karena apapun alasannya, ya Islam harus dakwahkan. Ayat itu harus diamalkan. Mas Adam pasti lebih paham lah daripada saya gitu. Ini seperti itu. Hanya Mas Adam lebih banyak ilmu daripada saya lewat kemasan lain. Ini seperti itu. Jadi begitu. Ya ketika dalam perjalanan waktu akhirnya saya harus masuk dalam hotel Prodio selama 20 bulan. Itu tidak membuat saya takut, tidak membuat saya jera dalam arti membela agama loh ya. Ini seperti itu. Bukan melawan negara yang enggak. Bukan saya berontak ya? Iya, bukan memberontak. Saya tuh menyuarakan keadilan. Saya membela agama. Ini seperti itu. Di situlah, di penjara itulah seumur hidup saya itu bisa menjadi imam para nabi. Itu pengalaman saya benar-benar tak terlupakan. Yang selama ini saya sebagai jamaah, kalau di masjid atau di apa, itu di penjara itulah saya itu tuh nggak tahu bagaimana saya sebagai imam di antara nabi-nabi itu ketika sholat. Masya Allah. Maghrib ataupun sholat Masya Allah. Artinya, jadi begitu. Itu tidak terpikir sama sekali gitu. Iya.
Ya memang pertanggungjawabannya besar ya. Hmm. Tapi kan saya sudah ngomong sama teman-teman napi semua, saya itu ilmu agama saya itu baru begini-gini. Nggak apa-apa gitu. Masing-masing di imam gitu. Masya Allah. Ini seperti itu. Itulah pengalaman saya menjadi imam pertama kali ya di waktu saya di penjara itu. Masya Allah. Jadi gitu. Itu ada sesuatu yang spesial ya, apa yang Bapak rasakan ya? Sangat-sangat spesial gitu. Masya Allah. Nah, disitulah saya akhirnya tuh semakin besar bersyukurnya saya kepada Allah gitu kan ya. Seorang Ibas yang dulu pernah jadi preman, dulu pernah agama Kristen, menjadi preman, pemberontak, menjadi napi, tapi saya bisa orang percaya saya sebagai imam untuk sholat-sholat para napi itu. Walaupun hanya sekedar di penjara ya. Penjara itu, iya. Ketika saya melafalkan surat terus mereka tuh menyaut dengan amin, itu gemeter saya tuh. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gitu. Masya Allah. Memang resiko dakwah ya seperti itu Pak ya. Oh iya, jadi dakwah itu ada risiko tapi itu nikmat. Namun nikmat ya. Iya, karena kita kan bukan lagi memberikan hal ketakutan, kita memberikan pertanggungjawaban kita. Betul. Itu yang Seperti lebih. itu, iya. Jadi gitu. Ya ini seperti itulah Mas Baik, Adam. baik. Jadi gitu. Mungkin kalau Pak Ibas melihat umat ini memang harus benar-benar bersatu ya Pak Ibas ya. Pastilah. Harus bersatu ya. Iya. Terkhusus keislamannya itu ya. Khusus selamanya itu gitu. Karena kan begini ya. Suatu negara kadang kan ada doktrin, ada propaganda bahwa politik tidak bisa dicampurkan dengan agama, itu salah besar. Justru orang agama itu, orang Islam itu harus berpolitik. Bagaimana supaya negara ini benar-benar bisa menjadi itu. Tapi bukan kita berarti karena kita negara pluralis ya, berbagai macam-macam agama, gitu kan ya, berbagai macam agama, keyakinan, ya mereka ya kita jaga. Kita jaga, kita kasih aman gitu. Betul. Bukan kita kerasin, bukan kita enggak, itu bukan ajaran salah. Islam. Itu penggiringan opini dari orang-orang yang memang benci Islam. Islam sebenarnya tidak seperti itu. Betul, Masya Allah. Harus begitu. Karena kan yang mengatur kehidupan manusia itu agama. Betul, Al-Quran ya Pak ya. Iya, Al-Quran gitu. Jadi bukan apa itu manusia mengatur Al-Quran. Iya, kadang-kadang manusia kurang ajar ya kadang-kadang. Apalagi ada yang kurang ajar tuh di media nulis undang-undang dasar lebih ini daripada Al-Quran, kan kurang ajar Iya, gitu. betul. Subhanallah. Aduh, ya kalau kita nurutin itu mah kita kesal Mas gitu. Baik, iya. Mungkin ini tantangan dakwah kita ya Pak di era zaman seperti itu Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan Islam bisa mencerahkan dunia Pak, insya Allah Pak ya. Insya Allah. Insya Allah, ya. Dan itu dimulai dari kita sekalipun kita kelompok kecil lah gitu. Masya Allah, Itu, betul, Pak. Semacam mudah-mudahan juga nih acaranya Mas Adam ini, Ngaji cerdas Pak. Ngaji cerdas ini itu bisa menginspirasi semuanya. Insya lah, gitu. Allah, insya Allah. Dan saya yakin ini akan bisa menginspirasi. Insya Karena Allah. niatnya Mas Adam itu baik. Masya Allah. Mensiarkan. Alhamdulillah. Baik, Pak. Jadi acara ini saya dukung lah. Gitu. Insya Allah. Baik Pak Ibas, sudah di penghujung acara ini Pak Ibas. Iya. Pesan-pesan terakhir Pak Ibas, bukan pesan terakhir ya, tapi pesan-pesan untuk sahabat Ngaji Cerdas kaum muslimin dan muslimat khususnya. Ya begini, kita sebagai saudara seiman ya. Kita sebagai saudara seiman tentunya kita tuh harus saling bahu-bahu, tolong-menolong dalam hal apapun gitu ya. Tentu yang sifatnya dalam kemaslahatan. Masya Allah, betul. Dalam kemaslahatan umat. Terus dan akan lebih menyejukkan lagi dan akan lebih membanggakan lagi apabila nih Ngaji Cerdas ini juga malah sebagai salah satu Amin Pak. pemrakarsa. Amin Pak. Gitu kan, untuk mengumpulkan siapapun lah gitu, nggak tua nggak muda gitu kan ya, menjadi suatu pergumulan yang bermanfaat, Amin, Pak, insya yang Allah. bermaslahat gitu. Tentunya itu semua ya kita dimulai dari situ saja gitu. Dan untuk juga teman-teman saya pribadi, apalagi yang masih non muslim, nggak tertarik dengan Islam yang sangat indah ini. Jangan cuma lihat luarnya ya gitu. Jadi ini seperti itu Mas Adam. Baik, Masya Allah. Iya. Itu mungkin pesan-pesan dari Bapak Ibas. Masya Allah Pak, saya
selama kita berbincang tadi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan Pak. Insya Allah Pak. Alhamdulillah kalau memang ada ilmu, tapi itu semua itu kan kebenaran apa yang saya ucap hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Gitu. Baik, mungkin ini bisa menginspirasi sahabat ngaji cerdas dimanapun berada Pak ya. Insya Iya, Allah. iya. Sekali lagi semoga bermanfaat video ini. Insya Allah kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang keliru dari Pak Ibas, baik pun dari saya. Iya. Yang benar itu hanya datang dari Allah. Yang kalau keliru ya itu datang dari kita ya Pak. Iya, betul ya, betul ya. Baik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.